La haula wala quwata illa billah. Hadirin Bu Bapak Saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Tema yang kita angkat kali ini yaitu hubungan antara salat dan rizki dari Allah. Kita mencoba untuk menggali lebih dalam. Kita buka surat 70. Surat kita ini ayatnya 19. Silakan Pak. Dimulai dari ayat 19. Manusia diciptakan sifat suka mengeluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Mengeluh itu sambat. Sambat. Itulah potongan manusia. Tapi jangan khawatir, Allah menghendaki sampean ya apa? Mengurangi beban sambat. Kalau perlu gadik sambat. Kalau perlu. Sehingga kita semua oleh Allah diajak untuk menuju manusia yang selalu kapasitasnya bersyukur. Begitu. Selama dirinya masih manusia, belum hamba, potongannya seperti ini. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan atau tercipta dalam kondisi keluh kesah, sambatan, sambate arworo, kabeh wong ero, giliran enak, meneng koyok gajah kopoken bidek kae, giliran enak. Lanjut 20. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Manakala yang namanya manusia tadi apabila ditimpa oleh kesusahan, kemelaratan, penyakit, jazua, sambate tambah nemen. Sambate tambah nemen. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambate tambah nemen. Jadi sing dodolan sore, ya Allah Gusti, ben sore ke udan. Boleh dagangan kula mombruk. Lah wingi-wingi 7 wulan sampai 8 wulan badimu sak pirang-pirang menengai. Barang saiki ana udan ngene ae wis. Jelas nggih? Ya, seperti itu. Tapi jangan khawatir, Allah mengajak kepada kita, Allah mengajak kepada manusia, kita semua untuk mengurangi beban yang namanya halu'a, yaitu sambat. Ni iso sampeyan urip itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu, apapun yang namanya nikmat, tolong sebarluaskan kepada yang lain. Begitu. Nek oleh nikmat kandhanono liyane, aja dikandhani tok ya dicuil-cuil napa ta apa. Itu ya, bukan giliran disambati. Iya, Allahu Akbar. Ngapunten ya, panjenengan ana wong sodok bakat sambat itu. Anggar kepethuk mesti sambat. Anggar kepethuk mesti sambat. Uripe mek sambat tok ae. Karepe wong cek sakno. Tapi giliran oleh rezeki nomplok, giliran laris payu, ngrasakno sampai dikandani. Ya wong minggat nang Malang. Iya, nyewa villa dong ngono. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Orang seperti ini pernah ndak enak? Pernah enak. Tapi kebalikannya. Jadi manakala ditimpa oleh musibah, oleh ketidakenaan, asyar, jazua, sambatnya bukan main. Manakala sekali waktu memperoleh kebaikan, meditnya bukan main. Lanjut 21. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kafir. Wa idza massahul khairu manu'a.
manakala mereka seperti ini, manusia seperti ini potongannya, manakala al khair memperoleh kebajikan, laris, tendere lancar segala macam, manu'ah, meditnya bukan main. Ya Allah, subhanallah, ya, meditnya bukan main, manu'ah, medit. Nek perlu ojo ana wong ro, sebab nek ro gak wurung mara nang omah njaluk bagian. Itu lho. Jelas ya? Subhanallah, subhanallah. Ana wong potongan kayak ini ana karena dipotret oleh Al-Qur'an. Namun jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Al-Quran selalu membimbing kepada kita. Ya apa sampai keluar dari situasi yang buruk itu ya apa? Lanjut 21 22. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Illal musallin, kecuali pelaku sholat. Nek sholat potongannya gak ngene, potongannya iya. Nek sholat lho ya, iya. Allahu Akbar. Nek potongannya sholat gak ngene. Begitu. Kenapa hubungannya sholat dengan urusan empati, dengan urusan tepos liro, selalu memikirkan nasibnya orang lain? Sholat itu definisinya dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Salam itu menengok ke kanan ke kiri, delok satu situasi lingkungan. Siapa deretan sebelah kanan yang saat ini anaknya gak iso bayar daring, gak iso bayar pulsa. Aku mari oleh apa Pak Muntari? Aku mari oleh warisan teko Lamongan. Ayo jaluk kon. Utang apa jaluk terserah. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Itu gambaran, lambang, sanepo. Menengok sebelah kiri, mana di antara jamaah saya yang kiri ini punya keluarga, punya famili yang kebetulan sakit. Saya belum siap untuk nyumbang atau besuk, ketoknya ketinggalan saya, antara lain. Jadi salam ini lambang empati, delok satu situasi kanan dan kiri. Begitu benang merah tarikannya antara sholat dan hubungan antar sesama manusia. Subhanallah. Hadirin panjenengan dibimbing oleh Al-Quran. Sholat, ya. Cukup? Belum. Masih ada keterangan lebih lanjut. Illal musallin, pelaku sholat. Belum cukup. Belum cukup. Sebab sholat itu ada 5. Ada 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Lah sholatmu sing dicekel tangan sholat yang ya apa? Subuh Pak, subuh kerinan jam 6 seperempat sik ketangi sebab mabing ono lemburan. Dadi ben subuh didodol pitik. Zuhur ono tamu teko Korea. Nemoni tamu ngobrol gedabrus sampai 3 jam setengah. Zuhur entek mlebu asar. Asar digawe makan termasuk nyambung makan siang. Por ketepor nongone mule ndak omah, por ketepor sehari semalam hanya 2 tok. Maghrib isya, isya maghrib, mek loro tok sing kecekel tangan. 3 ilang. Ngono iku sik iso begedut. Lumayan aku loro. Masih 3 ilang. Tanggoku ngarep omah iku, ya Allah, Jumatan tok. Iya. Ya apa? Paham? Jumatan tok. Sing Jumatan tok sik iso begedut. Luwung aku Jumatan tok, tanggaku kiri omah riyaya tok. Riyaya tok. Allahu Akbar. Riyaya ping pindho, riyaya tok. Subhanallah, subhanallah. Sing riyaya tok lho iso begedut sian. Luwung aku riyaya, tanggaku kancaku ndok sak kantor iku jejer meja gak belas. Iya. Ngapunten ya, kalau banding jangan ke bawah. Kalau banding itu ke atas. Jelas? Kalau banding ke atas. Dan alhamdulillah pemerintah kita itu kalau banding selalu di bawah. Selalu ke bawah. Pemerintah kita itu. Memang potongannya ngono ya. Karakternya begitu. Kalau banding selalu ke bawah. Begitu. Jelas? Subhanallah. Pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara kita alhamdulillah masih nomor sekian. Iya. Dibanding masih ada tuh, masih ada. Subhanallah,
Subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Hadirin, sekilas info, Muhammadiyah barusan menyelesaikan beli tanah di Melbourne, Australia 10 hektar. Barusan di Myanmar membangun komplek perguruan Muhammadiyah, insya Allah masjid, sekolah, ya 16 miliar. Sudah terwujud, sudah terwujud. Kaum-kaum Buddha mengakui betul bahwa gerakan tindakan Muhammadiyah super cepat dan luar biasa. Manfaatnya bisa dirasakan oleh umat. Subhanallah. Jadi Muhammadiyah kita ini sudah Myanmar, Pak, sudah membangun, iya. Sama numorono kulaan beras ngono nang Myanmar ya mampir dong ngene kono ya insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Itu ya. Baik. Itu gerakan dari lazismu, terkumpulnya sederet duit dari amil zakat, infak, sodako, sehingga bisa dimanfaatkan untuk umat dunia. Begitu. Subhanallah. Ya. Hadirin, illal musallin, lanjut 23. Nggih, yes. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang oleh Allah diangkat derajatnya supaya sholatmu baik dan benar, yaitu mereka yang senantiasa terus menerus sambung menyambung, istiqomah, continue sholatmu terus. Pak Musa, bedanya sholat dan puasa kayak apa? Ngapunten, kalau sholat itu Allah tidak mengutangkan. Apa? Mengutangkan itu apa? Tidak meminjamkan. Sama nek poso, karena Allah punya peluang dipinjemi. Nyaur, waktu itu boleh tidak puasa. Dengan catatan sakit, menurut ukuranmu memang sakitnya berat. Safar, perjalanan, menurut ukuranmu safarnya juga berat. Dua peristiwa itu oleh Allah, mohon maaf, dikasih jeda waktu, nanti lain hari kalau longgar di sahur. Sholat tidak ada nyaur, itu namanya qadha di sahur. Sholat tidak qadha. Pak Musa lah, kalau sulit, kalau repot, ada jamak dan qashar. Kalau dalam perjalanan ada jamak dan qashar. Begitu. Kalau tetap di rumah dan sulitnya bukan main, sampean boleh jamak. Iya, boleh dijamak. Subhanallah. Mau berangkat kerja, mau berangkat dan nanti khawatir, iya, subhanallah, khawatir nanti di sana mengalami kesulitan, maka boleh antara asar dan zuhur ditarik ke zuhur sebelum melanjutkan perjalanan itu. Jadi ada penyelesaian. Tidak ada sholat di qadha itu, subhanallah, di sahur di lain waktu. Kurikulumnya beda dengan Ramadan, sangat beda kurikulumnya. Kurikulum itu apa? Aturannya beda. Jadi sekali lagi, hadirin, Bu Bapak Saudara jamaah sholat subuh, bahwa panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah dengan catatan rukuk dan sujudnya terpenuhi seperti itu yang digambarkan. Ya. Sekarang pelan-pelan jenengan diajak untuk ada tarikan antara sholat dan rizki. Sekarang pelan-pelan masuk. Nggih. Surat Toha, surat yang ke-20. Toha, tahun. Nggih. Toha, surat yang ke-20. Nggih. Ayatnya insyaallah 132. Ayat kita ini 132. Nggih. Yes, monggo. Silakan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat. Ya Allah Gusti, panjenengan itu sering kepada anak, baik anak maratuwa maupun anak kandung. Jarno ayo cok ditangekno subuh sakno iku mabengi mari les teko dalu sakno. Ya sampean sing dadi setan. Lampu dinyalakan, dibangunkan. Jelas? Perkara ngantuk, sholat subuh kecekel tangan beres. Kadang suami dan istri itu gak podo. Iya. Salah satu segera nang cepat melaksanakan. Satunya lagi sakno, gak urung kutangi dhewe. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya sampai ada pertanyaan tak ulang lagi di sini. Kenapa sih sholat subuh kok 2 rakaat? Sebab waktu itu yang bangun duluan kaki 2 selain manusia. Ya pitik, ya manuk, ya. Lah mosok awak dhewe kaki 2 sik meluker ae kaya. Sampeyan gak sungkan karo pitik karo manuk ta? Iya. Jam 3:30 manuk itu wis ucul cul. Iya. Gelek pangan dhewe-dhewe mule wareg. Iya. Tapi nek sampean kurung, sampean nyiapno kroto, nyiapno ini itu dan seterusnya begitu. Saya sebagai renungan, sampean nyiapno manuk ndok omahe ku ana manuk 5. Gawe mangan krotone barang iku entek pira sak minggu ya, sak minggu. Katakan 50.000. Lah ngekeki arek yatim 5.000. Lah kan berarti sampean mementingkan urusan. Allahu Akbar. Sementara nek manuk sampean culot teko kurungan, golek pangan dhewe, golek pangan dhewe. Golek pangan dhewe. Begitu. Gara-gara sampean kurung, ya sampean kudu ngekeki persediaan. Wong sampean kurung, iya. Umpama manuk iku iso dijak ngomong, dijak komunikasi, kon iki genah ya apa ya? Ndok kurungan tapi mangane bergizi, apa kon tak culno? Manuke rata-rata mesti ngomong tak culno. Culno aku ya, bebas. Begitu. Wa'mur ahlaka bis shalah. Suruh keluargamu menjalankan sholat. Lho keluarga. Lha iki lho. Allahu Akbar. Sampeyan ana ayat kaya ngene iku ya apa? Suruh keluargamu menjalankan sholat. Kalau nyuruh orang lain termasuk keluarga ring 1, ring 2, ring 3, sampeyan dhisik kudu sholat. Jangan nyuruh orang sampeyan durung sholat. Iya. Allahu Akbar. Sampeyan dulu harus ngasih contoh. Iya. Wa'mur ahlaka, ibda binafsik. Lakukan dirimu sendiri, lakukan dirimu dulu sebelum merintah ahlimu, sebelum merintah orang lain. Iya. Lah Pak Muntari ya apa jarene? Jauh ya Ustaz, ya di WA. Iya. Di WA. Begitu. Anu bolak-balik mati, gak ana pulsa, dikirimi duit gawe tuku pulsa. Iya. Allahu Akbar. Itu pertanda bahwa Pak Muntari masih punya semangat lagi begitu untuk mengarungi hidup ini ya begitu. Aku sakno Pak Muntari durung subuh nggawa ceret dhewe ijen ngudek-ngudek dhewe. Iya. Allahu Akbar. Anallah subhanallah. Tapi semangatnya boleh, semangatnya boleh. Sampeyan kok ora semangatnya boleh, kan seneng sarungan. Hadirin balik, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintah ahlimu. Ahli itu siapa? Orang yang mengikuti jejak agamamu, yakni manut dengan urusan dengan Allah. Itu ahli. Sebab Nabi Nuh anak sama istrinya bukan ahli, bukan ahlimu, bukan. Karena tidak ikut beriman bersama kamu. Jadi orang lain sak kapal itu ahli, begitu. Cuma di sini pemahaman pertama boleh jadi memang ahli itu ring 1. Jangan pernah lupa dan jenengan ngelingno anak bangun subuh jangan dibatasi, termasuk anak maratuwa. Ustadz, aku ngelingno anak iku baik anak maratuwa maupun anak kandung, aku ngelingno bolak-balik. Bolak-balik itu bahasa Inggrisnya the swidak jaran. Saking nemene bolak-balik. Ngapunten ya,
Ojo dibatasi. Selama sampean mampu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Satu dengan yang lain saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Ojo dibatasi. Selama sampean mampu, elingno. Sebab itu tugas. Jelas? Itu dakwah. Dakwah itu tugas. Begitu. Subhanallah, subhanallah. Jelas ya? Wa'mur ahlaka bis shalah. Suruh keluargamu dengan menjalankan sholat. Berarti dirimu sendiri sebagai pelaku yang menjadi contoh dalam hidup dan kehidupan ini. Wastabir 'alaiha. Subhanallah, subhanallah. Hadirin, ayatnya bukan wasbir, wastabir, ada tambahan tok, ada ziyadah, ada tambahan tok. Kalau wasbir sabar standar, ini wastabir sabarnya di atas rata-rata. Alaiha menyangkut menjalankan sholat. Sing sabar ya ketika kamu menghadapi sholat, sebab apa sholat itu ono ae. Satu, ketekan males. Iki umum ketekan males. Ketekan males. Pak Muntari sholat manjing kurang 5 menit, lo HP nyala, jaluk ngomong ae. Lho ya apa? Nek gak sampean lereni gak nonteke HP sholat tok. Lho, HP nyala. Ngapunten ya, kalau sampean sodok setuju, setan gepeng iku ya HP iku. Sing gelek ndadekno molo ndok ngene urusan urip, setan gepeng. Allahu Akbar, subhanallah. Sampean hati-hati, harus bisa mengendalikan yang namanya HP. HP itu sampean yang mengendalikan, sampean jangan dikendalikan HP. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Yo yang namanya mau sholat itu ono sibuk, ono sik tangan belepotan, oh macem-macem bentuk setannya yang hadir ketika Anda mau menjalankan sholat. Wastabir 'alaiha, wastabir 'alaiha. Lakukan dengan penuh kesabaran. Sabarmu kamu tingkatkan ketika mau menjalankan sholat. Allahu Akbar. Ono tamu macam-macam. Ya Allah, ya Allah. Wastabir 'alaiha. Sabarmu kamu tingkatkan di atas rata-rata. Begitu menyangkut urusan sholat. Apalagi sholat, kalau dibagi rankingnya yang terberat memang subuh terberat. Begitu, subuh terberat. Kenapa Pak Musa kok terberat subuh? Antara lain manusia mulai isya sampai menjelang subuh itu kena gravitasi bulan. Cairan tubuhnya menjadi berkurang sehingga ketika bangun mesti malas. Begitu. Makanya begitu Anda bangun segera ketemu air putih untuk mengembalikan lagi cairan tubuh. Itu antara lain. Berat kedua asar. Asarku ya Allah, subhanallah, subhanallah. Asar. Jelas ya? Begitu. Sing paling ringan insya Allah maghrib. Insya Allah maghrib. Ya, antara zuhur isya sampean bagi sendiri enake ya apa ngono ae. Tapi yang jelas subuh itu tidak bisa dipungkiri. Hampir seluruh dunia kalau jawab rata-rata subuh yang paling berat. Sebenarnya pertanyaannya salah. Sholat apa di antara 5 yang paling berat? Itu sebenarnya pertanyaannya gak pas. Sampean jawab, kalau yang berat termasuk subuh, baru sampean ya Allah, tidak ada yang sholat berat. Apa sih subuh kok berat itu? Sampean tak jawab ya. Secara matematika, turu sampean ke dalon, ngenetok. Akhirnya waktu tangi, sodok berat. Tapi nek turu niku sore, iya sore wis mencukupi. Insya Allah jam 3:15, jam 3:30 wis mulet karena sudah cukup. Begitu. Tapi nek turune mulai jam 1, jam 2, jam 4, ini subuhnya jam 4:18 atau 17, abot sampean, wabot. Begitu.
karena istirahatnya dianggap kurang. Ya, tuh. Wastabir 'alaiha, dan kalian dalam hal menjalankan sholat tolong sabarnya ditingkatkan. Ya. La nas'aluka rizqa, kata Allah, aku tidak minta bayaran darimu. Aku tidak minta ongkos, tidak minta bayaran. Aku tidak minta rizki, kata Allah. Nahnu narzukuka, justru kami yang menjamin rizki kepada dirimu manakala kamu sebagai pelaku sholat yang benar. Aku yang jamin. Sementara ditarik kesimpulan sementara. Nek sampean sholate baik dan benar, tepat, rizki insya Allah netes, bahkan gerojok. Tapi nek sampean sholate keter, iya. Pak Samsul, keter itu bahasa Inggrisnya apa keter? Nek sholate keter, asar gelek mepet maghrib sarip, asar mepet maghrib, nek sholat sampean keter, subuh ini didodol PT. Ya jangan salah kalau rizkinya itu iya, ya melu keter begitu. Pak Musa gak cocok, Cina itu rizkinya lancar terus. Lu sampean melu yuk li tak? Iya, itu namanya istidrat, dilulu. Sampean melu yuk li gak cocok, yuk li putih, awak dhewe beketek. Ya, iya. Allahu Akbar, subhanallah. Jangan ikut, karena itu istidraj, dilulu, seperti itu. Dilulu, layangan diulur terus, nelboke teko ndukur tambah nemen, jelek begitu. Itu ya gambaran. Jadi la nas'aluka rizqa, menyangkut urusan rizki kamu jangan bimbang, kamu jangan ragu. Kata Allah, nahnu narzukuka, aku yang jamin, aku sing nyelesekno uripmu, begitu. Pak Musa, aku wis sholat, iya, tapi rizki nagih utang segala macam kok si angel. Sampean sholat iku sampean tok ta? Iya. Lah anake maratuwa, anak kandung, ya iku sholate keter. Sampean iku sak omah kudu bareng, iya. Kudu pres bareng. Satu kesatuan sistem, maka nanti rizkinya ikut gerojok begitu. Ngapunten ya, kenapa sih di sini Al-Quran kita ini wa'mur ahlaka bis shalah, ajak keluargamu melakukan sholat. Apa sih maknanya? Sampeyan surga yo ojo dikapling dewe, ngejak-ngejak yang lain, gitu loh. Jelasnya begitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Sampeyan kepingin rizkinya naik posisinya, monggo. Pak Uun sholat sehari semalam jumlah rakaatnya berapa Pak Uun? 17. Sampean kepingin nambah 10 27, monggo. Kepingin nambah 10 27, berarti sholatnya di masjid. Masjid punya hak sebelum Anda duduk tahiyat masjid, berarti tambah 10 27. Anda lagi kepingin ditambah 10 lagi 37, monggo. Berarti ada sholat rawatib atau nawafil, sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat wajib. Sebelum dan sesudah duhur masing-masing 2 rakaat, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, pas 10 berarti 37. Untuk 50 dikurangi 37 tinggal 13. 13-nya sampean ambil alih yang 2 duha, yang 11 sholat malam dan witir, pas 50. Iya, pas 50. Subhanallah. Ya, begitu. Tapi langsung sampean genjot teko nggone 37 langsung 50, ya berat. Iya berat. 27 dulu, 27. 17, 27. Pengen tingkat lagi tambah 10 berarti 37. Begitu. Ya, ada tahapan-tahapan biar tidak langsung. Hadirin, jadi di dalam sholat ini ada keterkaitan benang merahnya, ada hubungan benang-benang mesra dengan Allah.
rizkimu dijamin. Nahnu narzukuka. Pak Musa, minsananku saoma salate beres kabeh. Rezekine pancet. Iya. Uripe ya kadang sodok keteteran. Mari salat lapo? Ya dekem ae ndok omah. Lah iki sing garakno kasus. Di sini nahnu itu kami, Allah menjamin rizkimu. Ada keterlibatan pihak lain menyangkut rizki. Keluar dari rumah, teker-teker. Ada bentuk ikhtiar. Di situ mengandung rizki. Ya. Sampeyan mari ngaji iki melu aku ta, monggo. Ayo putar balik, serot waru, sret, balik nang Surabaya. Di situ ketemu pintu keluar Bungurase, pintu timur. Ya, di situ ada makelar. Mengene tok. Wangi Banyuwangi karepe. Mengene tok makelar iki. Teko ndukur ceblok dhuwit 2000. Solo. Itu contoh yang paling kecil, gerakkan jari jemarimu. Di situ ada kandungan rezeki. Tapi nek turu ae, nek masjid, nek musola, oleh telu. Sebab Pak Muntari dari subuh pendak subuh turu, oleh telu insyaallah. Satu, pegel. Karena ruas-ruas ini tidak kita gerakkan. Dua, ketek. Oleh ketek. Tiga, oleh iler. Pak Muntari ya ini ilere borong walet sak kilo sekitar 35 sampai 40. Iya, subhanallah. Nah ini ilere Markona kan gak laku blas. Begitu. Harik yadaka turzak, gerak-gerakkan jari jemarimu. Di situ ada kandungan rizki. Subhanallah. Contoh yang paling mudah itu di terminal itu. Ngene dak ya. Subhanallah. Ya. Hadirin, jadi sekali lagi di sini pakai kata-kata nahnu, keterlibatan pihak lain. Keluar dari rumah. Keterampilanmu kamu tunjukkan. Di situ nanti ada empati, ada interaksi antar manusia satu dengan yang lain, ketemu yang namanya kandungan rizki. Pak Muntari itu baru jari digerakkan. Lah kalau seluruh komponen tangan dan kaki ditambah akal, ditambah fikir, ditambah hati nurani, ditambah kekuatan fisikmu, ditambah dengan keterampilan dirimu, dengan ilmumu, dengan penamu segala macam. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, Pak Uun, banyak mana rizki seseorang? Pulpen sama pacul banyak mana Pak Uun? Pak Muntari jawab pulpen ya. Baik, pulpen. Bagus. Memang banyak pulpen. Pulpen kebetulan bupati atau gubernur. Sampai waktu itu waduh Pak Leku dadi bupati, dadi gubernur, mari dilantik. Sementara pamanku ndok desa macul, rezekinya banyak pulpen. Memang secara logikanya yang dijalankan, yang dimainkan memang banyak pulpen. Tapi sampean jangan bangga dulu. Yang macul itu rezekinya halalan thayyibah, gak tahu kecampuran barang syubhat, gak tahu kecampuran barang yang aneh-aneh. Barang sing sampean banggakno ku mau gawe pulpen, jam 12 bengi ketangkep KPK. Ya Allah. Soro wis. Iya. Gubernur mana yang ditangkap? Dan waktu itu dideklarasikan sebagai gubernur terbersih, sebagai contoh. Iya. Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Subhanallah. Mohon maaf ya, sekilas info. Misalnya Jawa Timur ini ada berapa kabupaten? Ada sekitar 38. Misalnya mengadakan kejuaraan, embong sing paling jelek itu insya Allah Sidarjo nomor 1 insya Allah. Insya Allah. Ini ono kejuaraan, saking durung ono disayembarakan. Iya. Ini ono banjir gak surut-surut, ngapunten, dusun yang namanya ada di Lamongan, saya lupa. Ini sudah 3 bulan. Ini sudah 3 bulan, belum surut.
belum surut. Bupatinya anyar. Begitu. Kemarin ada warga Lamongan yang kena banjir itu usul di SS. SS, bagaimana caranya kita mendaftarkan piagam atau piala kejuaraan untuk tingkat dunia? Apa Mas yang saya mendaftarkan? Di tempat saya Lamongan itu banjir ini sudah 3 bulan. Itu kan mestinya dapat piala itu, penghargaan. Masuk SS, betul? Ya. Ada 2 tempat di Lamongan itu, belum bisa diatasi. Begitu, jelas ya? Subhanallah, subhanallah. Untuk skala nasional kita, mohon maaf, Saudi sampai detik ini belum ngelirik haji Indonesia dikasih kuota, belum. Tapi Malaysia sudah. Malaysia sudah. Bocorannya di mana? Insya Allah Saudi durung dikai DP. Boleh jadi begitu. Iya. Lah kalau ngasih DP itu kan setahun sebelumnya untuk nyewa ini, nyewa itu dan seterusnya. Begitu. Padahal ini wis ide. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, haji, begitu. Selesai sudah. Ya, baik. Jadi di sini Allah mengatakan pakai kalimat nahnu narzukuka. Kami yang menjamin rizki kepada pelaku sholat, berarti ada keterlibatan pihak lain. Orang yang sholat ada tarian mengenai rizki. Mohon maaf ya, Pak Muntari dijawab, kerja di pabrik apa saja, jam 7 tet mulai masuk, jam 5 baru keluar. Berarti berapa jam Pak Muntari? Dari jam 7 sampai jam 5 9 apa 10? 9, oke ya, 9. Tapi kalau istirahat zuhur terus, ngapunten ya, orang seperti ini pekerjaannya akan error. Begitu. Bagaimana menurut Islam? Zuhur 11:45 manjing zuhur, istirahat. Wajahnya dibasuh dengan air suci, dengan air wudhu. Ada ruku, ada sujud. Ada ruku, ada sujud. Keterlibatan antara posisi jantung dan otak sejajar ketika ruku. Metabolisme, pancaran aliran darah dari otak dipompakan ke jantung dan sebaliknya semakin lancar. Jadi jam 1 masuk kembali, para pekerja ini insya Allah nilai pekerjaannya semakin bagus karena istirahat. Tapi ini lanjut terus 9 jam kalau istirahatnya, ngapunten, insya Allah pekerjaannya error. Begitu. Jelas ya? Subhanallah, subhanallah. Wal akibatul taqwa, dan akibat yang terbaik buat diri manusia pelaku sholat, yakni takwa. Takwa itu maknanya menjalankan sederet perintahnya. Dalam hal ini sholatnya sambung menyambung, sholatnya gak tahu diutang. Allahu Akbar, subhanallah. Ya ini orang yang sholatnya subhanallah, subhanallah. Sholatnya dijamin oleh Allah rezeki gara-gara sholatnya terpenuhi. Sebab terakhir hadirin bu bapak saudara, sholat rukun Islam yang 4 masuk. Di dalam sholat ada syahadat, otomatis pakai tahiyat. Di dalam sholat ada puasa. Di dalam sholat ada haji. Pak Musa hajinya di mana? Lah sampean menghadap kiblat. Di dalam sholat ada zakat. Kapan zakat? Tadi menengok ke kanan ke kiri. Begitu. Di dalam sholat ada puasa. Terakhir contoh puasa. Saya tidak tahu takmir masjid yang baru di Al-Badar ini dari Lamongan, dibantu oleh Pak Muntari dan kawan-kawan, sekali waktu mendatangkan janda dan anak yatim. Kenapa sih kok janda didatangkan itu? Boto sama Pak Muntari diseleksi. Diseleksi. Terus karena punya duit, maka pesen rawon setan, Jalan Embong Malang, 1 piring harganya 35. Pesen rawon setan.
Persoalannya adalah saya disuruh ngisi, mengantarkan untuk berbuka. Tapi waktu itu keliru. Kelirunya di mana? Jadi minum teh hangat, ada kurma sukari, dikasih 3 masing-masing anak, masing-masing ibu janda tadi itu. Ada teh dan kurma sukari, begitu. Terus kata Pak Muntari, Ustadz, anak-anak langsung makan aja. Dalam pokok makan. Lah itu sudah diimbui langsung, sudah didudui. Mestinya tadi itu koordinasi, jangan didudui dulu. Biar kita sholat, baru itu terus makan. Ini enggak, langsung makan. Nah, salah satu anak yatim makan, termasuk Mbok Rondo tadi itu makan. Antara lain, dadak nyelilit. Paham? Selilit? Nyelilit. Allahu Akbar, nyelilit. Dimainkan di ujung lidah, datak selilitnya kena, bisa keluar. Kalau Anda telan, sholat Anda batal, karena Anda didefinisikan makan, batal. Sholat Anda batal, sebab makan selilit. Pak Muntari tanya, Pak Musa bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, kalau sudah terlanjur dimainkan di ujung lidah kena, saya main cekel, saya main cekel, pegang. Nanti waktu sujud ditaruh di pojoknya sajadah. Mari salam lebokno maneh, eman rawon setan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.